Halo, selamat pagi semua teman-teman. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan ada sesi berkaitan dengan pengelolaan proyek atau project management. Pemateri kita ada Ibu Dolaris Sriawati Suhadi, PhD, Direktur Eksekutif Sahabat Cipta. Beliau juga adalah salah seorang Climate Materiality Leaders. Bu Dolaris Sriawati Suhadi biasa kita panggil Mbak Wati. Nanti akan dipandu oleh Mbak Tami juga untuk sesi project management hari ini. Eh, Teman-teman di sini akan mendapatkan apa ya? Mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai apa itu yang dimaksud dengan project, gimana pengelolaan project itu tersebut dilakukan, dan juga bagaimana step-step desain sebuah project atau kegiatan. Gitu ya, termasuk juga untuk valuasinya, nilai pengelolaan project dan lain-lain. Bu Wati ini sudah sangat berpengalaman sekali dalam pengelolaan project-project, baik yang dilakukan dalam skala menengah ataupun kecil ataupun skala yang besar juga dengan funding-funding dari donor-donor yang sudah sangat-sangat terkenal juga. Nah, untuk itu mudah-mudahan nanti teman-teman bisa belajar banyak dari Bu Wati untuk sesi hari ini. Terus juga nanti kita akan sekalian mengumumkan tim yang lolos ke fase selanjutnya ya. Untuk fase selanjutnya dari presentasi kemarin, kita akan mengumumkan nanti di tengah-tengah sesi. Jadi sekalian siap-siap juga untuk teman-teman yang kemarin sudah presentasi. Ya, untuk itu kita langsung mempersilakan Mbak Tami. Silakan Mbak Tami. Ya, terima kasih. Sorry ya kalau kipas anginku agak berisik ya. Jadi agak berisik karena aku udah nggak pakai AC berapa tahun ini. Ya, selamat pagi kawan-kawan sekalian, para peserta YLCCC ya, Youth Leadership Course on Climate Crisis. Gitu. Jadi kita nih beruntung ya pada hari ini ya, selalu beruntung ini karena memang narasumbernya keren-keren dan bagus gitu. Itu ada Mbak Dolaris Wati. Tadi kan udah dikenalin sama Kak Dino ya. Jadi aku nggak usah terlalu ngenalin banyak gitu. Tapi yang jelas dia adalah salah satu sahabat kita bersama. Gitu. Bareng ya Mbak Wati ya kita dulu waktu Kakak Wati. Dulu kita tuh bareng waktu tahun 2009, terus 2010, gitu, 2011. Jadi kita ya, GR kita berdua ini satu dari 50 climate leader pertama di Indonesia. Gitu. Kita keren. Dan kawan-kawan ini ya kakak-kakak di sini tuh saya mau kasih tahu sesuatu yang khas tentang Mbak Wati ya di balik segala macam kegiatan soal manajemen dan segala macam yang memang beliau pakar, nggak sih masih berlari. Jadi tadi tuh ngobrol seminggu itu latihannya 5 kali, dalam sehari itu naik turun bukit 2 jam coba. Dalam sehari 2 jam naik turun bukit. Jadi itu menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen itu juga bisa gitu manajemen proyek itu bisa juga gitu ke diri kita kali ya Mbak Wati ya. Aku nggak tahu gimana cara menghubungkannya, tapi kayaknya aku amazed aja gitu dengan emak-emak yang sudah keren ini gitu, usia yang sudah sangat sehat. Oh, 48. Oke, aku nggak akan bilang 58. 58. Ya, 58. Ya, berarti aku dan berdua sudah kepala 5. Oke. Jadi kita bahagia betul gitu dan kita harapkan bahwa apa yang kita lakukan untuk para kakak-kakak di sini gitu ya yang masih usianya sangat muda, masih mahasiswa, ini akan bisa sangat bermanfaat di masa depan gitu. Jadi apa yang salah satu yang akan diberikan oleh Mbak Wati ini dalam rangka pengelolaan proyek gitu ya, bagaimana kemudian menyusun sesuatu dari yang sederhana gitu, memanage sesuatu itu nanti pasti akan berharga juga sampai kapanpun. Nah, tanpa panjang lebar gitu, aku mau mulai itu dari Mbak Wati gitu ya, memaparkan apa sih kira-kira ide-ide cemerlangnya, beberapa tips mungkin yang akan sangat bermanfaat. Mbak Wati, sayang butuh waktu berapa lama kah dirimu? Kalau presentasinya mungkin paling lama 1 jam ya, karena ini ada beberapa soal, tapi nanti kalau bisa sempetin bangsa kayak 15 menit atau 20 menit untuk ada satu soal diskusi antar sesama peserta gitu, nanti kemudian biar kayak kita exercise dikit lah gitu ya.
Jadi nanti terus kemudian karena ilmu itu kalau pengalaman kita ya semuanya ya, kalau misalnya sudah nyerap satu aja, satu bagian dari teori, kemudian harus kayaknya brain-nya harus di-exercise dikit lah gitu, biar kemudian nangkep gitu ya. Ya, setuju. Jadi silakan Mbak Wati selama sekitar 1 jam, kemudian nanti kita ada semacam breakout room ya, nanti pecah-pecah per grup gitu, akan ada yang didiskusikan, dan kemudian masing-masing nanti akan ada presentasi kecil dari hasil diskusi yang di kelompok masing-masing. Silakan Mbak Wati, waktunya. Siap. Oke, saya langsung mulai aja ya. Bentar. Ya, silakan. Kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga sehat semua ya kalian ya. Saya juga barusan habis exercise, latihan, olahraga supaya segar. Karena memang kalau pagi itu habis olahraga, hormon endorfin itu langsung naik, jadi membuat segar. Oke, langsung saja saya share screen karena kita mencoba untuk efektif dalam hal waktu ya sharing. Baik. Ini sudah bisa lihat ininya nggak ya? Udah. Kalau bisa dibuat full screen, Mbak Wati. Ya, ini lagi dibuat. Sudah full screen? Iya, sudah. Oke, ini titlenya Youth Leadership Course for Climate Crisis. Saya sangat mendukung sekali ya. Terima kasih Mbak Tami, Mas Dino udah memberikan kesempatan kepada saya. Saya senang berbagi. Pagi ini adalah topiknya pengelolaan proyek atau disebut project management ya. Ini kawan-kawan saya yakin pernah mendengar lah gitu ya, project management, mengelola proyek gitu ya. Mungkin sehari-hari kita pada umumnya pasti akan berhubungan lah dengan topik ini. Oke, hari ini saya akan cover 3 topik utamanya, dasar-dasar pengelolaan proyek, kemudian pengelolaan komunikasi proyek, dan resiko. Jadi sebenarnya pengelolaan proyek atau project management ini subtopiknya banyak, lumayan ya. Saya akan ngambil 2 aja. Karena menurut saya ini yang cukup, kalau dibilang penting, memang semuanya penting, tapi ini yang akan sangat menentukan keberhasilan proyek, pengelolaan proyek, komunikasi dan manage mengelola risiko. Ini 2 hal ini dari pengalaman termasuk yang cukup kritikal ya. Oke. Kemudian saya masuk langsung ke topik pertama, dasar-dasar pengelolaan proyek. Apa sih proyek? Definisinya apa sih? Project management itu definisinya apa gitu ya, proses pengelolaan proyeknya, tantangan dan topiknya. Sebenarnya ilmu ini menarik sekali ketika kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam pekerjaan kita, karena selalu ada hal-hal yang menarik dan tantangannya itu yang lumayan, dan kita dituntut untuk memberikan solusi terhadap setiap permasalahan gitu ya. Dan ketiga, subtopiknya adalah peran dan keterampilan project manager. Ini sebenarnya satu bidang bidang pekerjaan juga. Jadi kalau kawan-kawan nanti punya pengalaman sebagai project manager, itu ya bisa di hire di mana-mana gitu ya untuk mengelola suatu proyek. Apa itu proyek? Oke. Ini saya singkat saja, proyek itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau seseorang dalam satu waktu untuk memberikan hasil yang spesifik. Jadi dia ada batas waktu, suatu waktu. Jadi ada awal, ada akhir. Tidak selamanya gitu ya. Jadi ini yang definisinya proyek, batas waktu, dan saya sebut sebagai hasilnya yang khas atau khusus atau spesifik, itu pekerjaannya ya secara khusus gitu. Jadi ada tugas untuk mengerjakan sesuatu dalam jangka waktu tertentu, kemudian menghasilkan tadi ya, tujuan proyeknya apa, kemudian hasilnya dicapai, dan itu selesai, dianggap selesai gitu ya. Jadi ini pekerjaan ini adalah, ingat ada batas waktunya. Jadi pekerjaan yang dilakukan gitu ya oleh
sesuatu, saya nyebutnya suatu organisasi lah biasa, karena umumnya proyek ini dikerjakan oleh ya perusahaan, oleh sekolah gitu ya, universitas, kemudian LSM, pemerintah dan sebagainya. Oke. Ups. Kok nggak jalan ya? Bentar. Ini kayaknya slow ininya. Bisa. Slide-nya kok nggak jalan ya? Kalau Bentar. if you need help, kalau itu kasih tahu ya. Ya, sure. Ini kayaknya sinyalku deh kayaknya. Bentar ya. Kayaknya Iya, dia nggak apa-apa. belum ganti screen ya? Masih yang apa itu Mas- proyek? Oke. Bentar ya, aku bentar, saya ganti sinyal dulu ya. Saya ganti switch ke technical problem. Sudah muncul lagi belum ya? Masih loading. Ya, tidak muncul. Tapi belum full screen, Mbak. Oke. Belum berubah, masih apa itu project. Oke, dah nih jalan. Sinyalnya udah oke. Oke, apa proyek dengan pekerjaan sehari-hari, pekerjaan operasional dari suatu lembaga, dari suatu organisasi. Jadi kalau tadi proyek ingat aja lah ada batas waktunya dan untuk mencapai satu hasil yang khusus tadi ya. Apa bedanya antara proyek dengan pekerjaan operasional? Operasional tuh saya nyebutnya operasional, ini memang istilahnya kalau orang mengelola proyek gitu ya, kita menyebutnya sebagai kegiatan operasional, kegiatan yang sehari-hari, kegiatan ongoing, berulang, repetisi, terus-menerus rutin. Dan kalau tim proyek sementara ini dibentuk untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau udah selesai proyeknya ya sudah selesai. Jadi biasanya dibentuk tidak struktural, jadi tidak misalnya adalah ini ada direktur, kemudian di bawahnya ada direktur operasi, direktur keuangan dan sebagainya. Namun kalau proyek ini dia dibentuk secara khusus untuk jangka waktu. Oke. Saya mau tanya teman-teman, ini saya nggak bisa lihat teman-teman semua. Saya mau ada exercise sedikit saja, nanti tolong dijawab aja, dipilih aja ya Mas Dino ya. Apa perbedaan proyek dibandingin operasional atau non proyek? Kalau proyek itu kasih tanda centang, kalau yang operasional adalah kasih silang ya. Oke, saya tanya, pindah dan menata kantor, ini proyek atau non proyek? Ada yang bisa jawab? Ayo. Ayo siapa? Halo. Boleh bantu kah? Apakah siapa? Mbak Vina, Flavia atau siapa? Izani atau Afnisa Iya. Rozaki, coba. Pindah dan menata kantor. Kalau tadi kan definisinya sudah disebutin ya, mungkin saya ulangi sedikit, saya ingatkan lagi bahwa proyek itu adalah kegiatan yang dikerjakan dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan hasil yang secara khusus spesifik. Ada batas waktu sebenarnya, lebih ke arah situ. Pindah dan menata kantor, proyek atau bukan? Ini sehari-hari. Proyek. Proyek. Yes. Sambil di chat, mungkin masih malu-malu nih Mbak Wati. Ya, apa-apa. Berikutnya, di chat juga boleh. Mengubah tampilan website, proyek atau bukan? Ayo. Cluenya sebenarnya gampang sekali. Apakah ini pekerjaan yang dilakukan rutin, terus-menerus? Iya. Ada batas waktu, mengubah tampilan website. Ada yang nulis chat nggak ini? Tuh, ada nih Mbak nih. Sekar namanya. Ya, apa? Ayo.
Pada jawab proyek, Bu Wati. Oh, proyek pintar. Sip. Memutakhirkan konten website setiap hari. Proyek atau bukan? Clue-nya setiap hari. Iya, rutin. Jadi kalau yang satu dia mengubah tampilan, jadi yang lama menjadi baru gitu. Yang satunya ini memutakhirkan konten website tiap hari. Proyek atau bukan? Apa jawabnya? Udah ada yang banyak jawab tuh, beberapa operasional ngejawabnya di chat. Oke, pintar sekali operasional. Oke, saya cepat ya, memproses izin operasi. Sekali atau berkali-kali izin operasi. Project, kata Sekar. Pintar. Kata Pani, project. Membuat laporan pengeluaran dari apa ya? Ya katakan suatu perusahaan lah, ataupun apa ini? Organisasi, LSM, pemerintah. Ini proyek atau bukan? Membuat laporan pengeluaran. Laporannya rutin atau enggak ya? Oh, ada yang bilang operasional. Sekar bilang operasional. Wah, jawab terus pintar. Masya Allah. Melakukan pencatatan akun receivable, payable. Ini istilahnya istilah akunting ya. Melakukan pencatatan. Pembukuan lah ini. Oh, pembukuan. Nah. Operasional. Operasional, pintar. Memberikan informasi profil organisasi ke publik. Kasih profil organisasi, terus menerus atau sesekali? Coba ini kayaknya ada lagi dengan jawab. Oke, operasional. Karena umumnya rutin ya di apa namanya dikerjakan. Oke, saya cepat membuat annual reports. Ini saya cepat saja operasional. Melaksanakan studi social mapping masyarakat. Kira-kira proyek atau bukan ini? Dijawab oleh Pani, proyek. Dijawab Pintar. oleh Sekar, proyek. Ya. Implementasi proyek. Ya. Implementasi proyek-proyek organisasi. Oke, proyek. Dan monitoring proyek-proyek organisasi oleh direktur. Nah, ini agak-agak anu nih. Agak-agak tricky ya. Rutinkah dilakukan oleh direkturnya? Kata Makfira operasional. Kata Makfira operasional. Pintar. Jadi karena si direktur ini tiap secara rutin dia memonitor gitu ya. Jadi dia pekerjaan yang rutin dilakukan. Aduh, pintar semua. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau sekarang yang ini, maaf terakhir nih, monitor proyek A oleh manajer proyek. Triki-triki dikit ya. Apa jawabannya? Monitor proyek A oleh manajer proyek. Operasional. Proyek, karena proyeknya kan A selesai dalam jangka waktu, berarti manajer proyek juga selesai. Dia ditugaskan khusus, tugasnya dia adalah dia memonitor proyek A. Proyek A itu berarti sudah ada jangka waktunya ya, bukan yang rutin seperti yang dilakukan oleh direktur satu organisasi. Baik. Oke, ini mudah-mudahan bisa memberikan bayangan ya, gambaran kawan-kawan dari definisi ini, kemudian kita terapkan dalam, ini adalah contoh kegiatan-kegiatan umumnya. Oke, apa itu pengelolaan? Jadi itu tadi udah definisi proyek, sekarang pengelolaan. Pengelolaan itu bahasa Inggrisnya manajemen. Jadi proyek, kemudian ada manajemen. What is project management, gitu ya? Yaitu suatu proses yang mengelola proyek untuk mencapai tujuan. Singkat saja, mengelola
proyeknya, tadi definisi proyek sudah tahu ya, sudah jelas, yaitu kegiatan yang hasil yang khas dalam waktu tertentu. Ini adalah sekarang manajemennya adalah mengelola untuk mencapai tujuan, gitu ya, gampang. Memulai proses, di sini saya tulis kurvanya, grafiknya, kemudian ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian dimonitoring, evaluasi, kemudian siklusnya kembali lagi. Ini manajemen siklusnya seperti itu. Jadi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, terus dia. Sampai akhirnya kita akhiri dan tujuannya tercapai. Gitu. Oke. Ini saya menuliskan cukup banyak ya, ini studi kasus. Contohnya kalau di Sahabat Cipta ini proyeknya bagaimana saja gitu ya. Ini proyeknya pembangunan ekonomi masyarakat. Jadi apa yang dilakukan biasanya Sahabat Cipta mempunyai apa namanya? Aduh, ini slide-nya juga ya. Bentar. Mau di-play dari aku, Pak? Boleh, kalau tapi itu PDF ya? Oh, PDF ya? Oh iya benar. Oh ini udah oke. Ini lamban aja. Nah, ini saya langsung ginikan saja ya. Soalnya nanti ini suka. Nah, tadi kan dari planning, perencanaan, betul nggak? Kemudian pelaksanaan, kemudian pemantauan dan evaluasi, kemudian balik lagi perencanaan. Gitu siklusnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Sahabat Cipta di dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunannya. Itu ini ada urutannya seperti ini, planning. Jadi nggak usah diperhatikan istilah-istilah ini karena setiap organisasi menentukan langkah-langkah di dalam planning, perencanaan, kemudian di dalam pelaksanaan, kemudian di dalam monitoringnya, pemantauan dan evaluasinya. Jadi dari setiap tadi step atau langkah manajemen proyek itu dibagi lagi gitu di dalam lebih kepada step-step lagi yang lebih rinci. Nah inilah yang dilakukan oleh Sahabat Cipta. Jadi di sini ada istilah-istilahnya, kalian nggak usah pusing, tapi setiap organisasi boleh menentukan gitu ya apa yang dilakukan atau strateginya seperti apa di dalam perencanaan. Nah ini saya menggambarkan ini tadi, jadi ini bagian ini kan perencanaan ya, yang bagian atas, kemudian ini yang bagian sininya adalah pengelolaannya, di sini masuk, halo, aduh, sebentar. Belum pindah ya? Belum, masih di bawahnya kotak kosong gitu, saya. Mungkin dipakein ini aja ya, Mas Dino, PDF aja ya. Bentar ya, aku pakein PDF aja deh. Boleh. Saya keluarin dulu. Nah, ini dia. Nah, saya keluarin dulu. Nah, ini. Oops. Nah, ini ya. Kawan-kawan, jadi setelah rencana masuk ke manajemen ini mulai dari jadi sebenarnya ini planning ini masih pre-planning lagi gitu ya. Jadi urutannya itu kita tentukan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sebelum proyek bahkan dalam perencanaan ini kami masih Sahabat Cipta ini dia masih melakukan assessment, penilaian dulu, kajian dulu di lapangan. Kondisinya di lapangan kayak apa, kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ini menyusun kerangka logiknya gitu, kerangka logisnya untuk menentukan proyek ini nanti tujuannya untuk apa sih gitu ya. Outcome dan outputnya tuh apa gitu yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan. Jadi kan levelnya seperti itu. Baru kemudian disusun desain intervensinya seperti apa. Dan ini bahkan penilaian risk assessment dan mitigasi itu dilakukan di awal sekali. What if kalau ternyata kemudian terjadi bencana alam yang mempengaruhi pelaksanaan langkah mitigasinya seperti apa. Jadi dari awal sudah disusun gitu ya.
Kemudian monitoringnya tuh nanti gimana gitu untuk memantau apakah output itu tercapai, outcome-nya tercapai, kemudian tujuannya tercapai. Jadi ini di level di sini ini paling kritikal sebenarnya. Karena kita membuat satu rencana memang belum dilaksanakan, tetapi kita sudah harus membuat sedemikian rinci supaya mengurangi resiko, istilahnya resiko proyek itu tidak mencapai tujuan. Ya, jadi kawan-kawan betapa pentingnya suatu perencanaan di dalam project management. Oke, kalau sudah dalam mulai masuk pelaksanaan, di sini mulai kemudian nyusun lagi rencana kerja, kemudian jangka waktunya, kemudian eksekusi selesai. Dan kemudian di akhir tadi monitoring dan evaluasi, jangan lupa monitoring dan evaluasi itu kita ingin memantau, memastikan apakah tujuan tercapai. Jadi pasti harus ada indikator-indikatornya. Itu yang kita lihat dari tujuan tersebut, indikatornya tercapai atau tidak. Jadi ini 3 hal ya, perencanaan, eksekusinya, pelaksanaan, dan kemudian monitoring dan evaluasi. Harus, ini dalam satu proyek itu 3 itu harus dilakukan. Ingat itu aja ya kawan-kawan, memudahkan. Baik, ini saya merinci lagi tadi ya, membuat dokumennya ini ya, desain untuk intervensinya dari suatu proyek itu detail lagi gitu ya. Jadi nanti ada saya nyebutnya ini law frame itu apa ya, kerangka kerja gitu ya, kerangka kerja logis. Kemudian disebut result chain diagram itu adalah kita melakukan kegiatan itu akan memberikan output apa gitu. Jadi misalnya begini, saya mau tanya deh sama kawan-kawan, kita melakukan sekarang kita lagi diskusi lah ya soal topik project management. Artinya kita sedang belajar, kita sedang mendapatkan ilmu atau hal yang baru. Saya mau tanya, hasil yang diharapkan ya setelah selesai. Jadi apa kalau saya nyebutin hasil immediately, hasil dari sesuatu yang kita lakukan, yang kita peroleh pada saat yang bersamaan persis setelah kegiatan tersebut berhenti. Jadi misalnya ini nanti setelah saya selesai memberikan presentasi, apa hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Saya nyebutnya output. Jadi kalau definisi, mungkin beberapa orang punya definisi lain, tapi output itu adalah hasil dari suatu kegiatan yang diperoleh secara langsung, immediate, persis setelah kegiatan selesai. Artinya kalau kita lagi ikutan training, begitu udah selesai training, kita keluar dari ruangan training, apa perubahan yang terjadi? Apa yang diperoleh dari kegiatan tersebut? Kira-kira apa? Kalau habis dari training, habis dari pelatihan, habis dari kuliah, apa yang diperoleh persis ketika kalian keluar dari ruangan? Ada yang bisa jawab nggak? Misalnya ini sekarang lagi belajar ini nih, pengelolaan proyek ini. Begitu udah selesai, tutup laptopnya gitu ya, karena kita nggak di ruangan secara fisik. Apa yang diperoleh? Perubahan apa yang kita dapatkan sebelum dan sesudah? Dari sebelumnya kita seperti ini, sesudahnya apa? Apa yang diperoleh persis setelah kegiatan? Itu saya nyebutin adalah output. Karena immediate, hasilnya langsung, enggak sebulan lagi, enggak 2 bulan lagi. Ada yang jawab? Ada ini yang jawab di chat, Mas Isti ya. Pengetahuan atau ilmu baru, Bu. Cakep banget. Ini orangnya paham. Nanti langsung masuk ke pengelolaan proyek ya. Saya rekrut. Jadi terus ada lagi yang jawab namanya Makfira, insight. Inspirasi. Yes. Insight. Betul. Jadi yang diperoleh langsung itu adalah ilmu. Pasti. Ilmu saya nambah. Dari yang semula tidak tahu menjadi tahu. Betul ya?
Kemudian apalagi tadi insight mungkin pola pikir gitu ya, ataupun perilaku, bisa jadi pandangan, persepsi yang semulanya persepsinya katakan negatif lah atau apa, kemudian setelah menerima informasi ini menjadi positif, bahkan mungkin lebih baik lagi gitu ya. Perilaku juga bisa gitu. Kemudian kalau misalnya ini kita lagi belajar, tapi kalau orang lagi praktek sesuatu apa? Dia akan punya keterampilan gitu ya. Oh, kayak gitu toh caranya. Oh, caranya ngikat ini apa segala macam, cara buat masakan itu. Oh, gitu. Jadi immediate result itu output. Nah, sekarang kalau outcome apa? Levelnya beda, di atasnya lagi kan, output, outcome. Kalau outcome adalah hasil yang diperoleh dari output setelah pasca kegiatan tadi, bisa sebulan kemudian, bisa 2 bulan kemudian, bisa ada jeda waktunya. Jadi artinya setelah kita punya ilmu, setelah kita punya keterampilan baru, setelah kita punya insight, punya pola pikir yang baru, kemudian what next? Kira-kira menurut kalian apa? Ini udah punya ilmu baru, udah nih. Apa yang diharapkan? Outcome-nya apa? Ada yang tahu? Oke, step-nya satu lagi nih, saya exercise nih. Outcome-nya apa? Udah punya ilmu baru, udah mentok gitu doang nih. Padahal tujuannya masih panjang nih tujuannya, 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun nih proyek. Biasanya umumnya proyek ya antara 1 tahun, bisa ada yang lebih pendek, tapi katakanlah setahun. Jadi kita mulai dari melakukan kegiatan, kemudian tadi outputnya udah berhasil memberikan ilmu kepada masyarakat tentang climate change gitu ya. Oh, ternyata ya itu tadi kita harus melakukan sesuatu, bahwa climate change ini adalah kontribusi dari semua orang, bahwa dampaknya seperti ini segini, itu udah dapat ilmunya. Kemudian apa next? Ada yang jawab nggak? Ayo semangat jawab. Wah, aku langsung ayo semangat jawab. Jadi saya singkat aja nih. Nggak apa-apa, dicoba aja. Oke. Biasa ekspektasinya adalah apa harapan kita? Ilmu yang sudah diperoleh diterapkan. Keterampilan yang diperoleh diterapkan. Jadi diaplikasi. Supaya kemudian tadi, kalau misalnya tidak diterapkan, artinya berhenti di situ, di output saja. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan meningkatkan pendapatan kita gitu. Kalau misalnya kita tujuan proyek adalah saya mau buat mau buat bisnis baru gitu ya, bisnis kuliner. Saya pertama nyari ilmunya udah. Habis itu kalau udah nyari ilmu apa? Diterapkan kan ya. Nah, diterapkannya itu adalah outcome-nya tadi. Menerapkan ilmunya, menerapkan keterampilan yang diperoleh, menerapkan semua. Jadi action. Turn theory into action. Turn your knowledge tadi into action. Jadi itu outcome-nya. Nah, kalau sudah di action, maka dia nanti sudah mulai jalannya, udah mulai output, outcome, tujuannya, insya Allah tujuannya akan tercapai ketika kemudian dia sudah melakukan, menerapkannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menghadapi tantangan, kemudian dia kelola semua proyeknya. Ini anggap aja lah proyek, kalau buat bisnis pun juga proyek gitu ya. Sampai kemudian sudah mencapai, sudah mulai memberikan penjualan, penjualannya udah dapat. Nah itu tujuan kan, udah masuk ya. Saya sudah membuat makanannya segala macam, kemudian menjual. Nah menjual itu dapat penjualannya, dapat income-nya, itu sudah masuk tujuan. Bisa gitu ya. Jadi itu ingat. Nah, baik, saya masuk berikutnya, nilai pengelolaan proyek. Jadi tadi project management ini ada suatu ilmu dan keterampilan. Yang artinya kalau ilmu keterampilan kayak orang belajar jadi sarjana hukum, jadi dokter, jadi insinyur, itu kan ilmu ya, jadi dan keterampilan juga, sehingga mempunyai nilai. Sama halnya dengan project management juga, ini adalah suatu ilmu yang artinya dia mempunyai nilai. Bagi organisasi, pengelolaan proyek ini adalah satu jasa, kompetensi. Kan ada orang yang menjual ya, saya pun juga termasuk sebenarnya menjual services, jadi jasa, keahlian, portfolio,
untuk melaksanakan suatu proyek. Nah, bagi individu ini juga bisa menjadi jalur karir ya. Kawan-kawan bisa nanti pengalaman, biasanya kalau udah jadi satu kali pernah punya pengalaman manajer proyek, maka berikutnya pasti dia akan dicari. Karena kemampuan ini kalau saya ngelihatnya kemampuan sangat holistik dan komprehensif sekali sebagai seorang manajer proyek. Nanti kalian akan lihat kemampuan semua kemampuan interpersonal skills-nya gitu ya. Jadi keterampilan berkomunikasi, kemudian memanage, mengelola sumber daya manusia, orang-orang dalam proyek ini suatu keterampilan dan suatu karir juga gitu ya, karena sangat diperlukan. Oke? Baik. Ini topik pengelolaannya tadi saya di awal udah sebut ya. Banyak sekali. Sampai ini saya tulisnya dalam bahasa Inggris. Ya, ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Oke. Project scope management, time management ya termasuk tadi nih. Saya time management saya adalah setiap pagi saya sisihkan waktu untuk melakukan olahraga. Habis itu, setelah itu kemudian mengerjakan yang lain-lainnya, dicatat segala macam things yang harus saya lakukan, things to do. Kalian pasti juga akan melakukan hal yang sama, karena kalau tidak nanti ya berantakan ya. Banyak yang tidak tercapai tujuan yang kita ingin capai setiap hari. Jadi kalau misalnya tujuannya jangka panjang itu kan dibelah-belah gitu ya, di breakdown menjadi tujuan yang kecil-kecil sampai akhirnya karena itu dilakukan setiap hari. Termasuk juga di dalam project management ini ada rencana kerja yang harus dipatuhi, dikerjakan. Nah, saya highlight yang dua ini yang di garis bawah, project communication management, dua ini ya yang akan saya sampaikan. Kalau yang lain mudah-mudahan kalian di kesempatan lain atau bisa membaca-baca juga gitu ya untuk memperoleh beberapa ilmu atau definisi lah mengenai topik-topik yang lain. Oke? Baik. Aduh, suka macet-macet begini ya. Bentar ya. Oke. Nah, berikutnya adalah tantangan pengelolaan proyek. Tadi di salah satu di daftar isi saya juga menyebutkan ini. Jadi proyek ini kalian harus ingat bahwa ada batasan. Kita mempunyai limitation, enggak semua everything itu tidak tanpa batas. Pasti ada batasan. Kalian disuruh melakukan suatu pekerjaan tertentu, pasti ada, dikasih batas waktu. 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan gitu ya. Kemudian dikasih batas sumber dayanya, manusianya hanya bisa sekian. Kemudian anggarannya, dananya hanya segini. Kemudian apalagi batasan sumber daya, jadi peralatan segala macam terbatas. Selalu ingat itu, inilah menariknya ya pengelolaan proyek itu adalah kita bekerja untuk melakukan sesuatu, melakukan proyek atau kegiatan tersebut dengan ada tadi frame-nya adalah batasan-batasan, waktu, sumber daya, dan scope quality. Jadi ini artinya adalah ya kalau duitnya sedikit, sumber daya sedikit, ya berarti kita turunkan ekspektasi kita. Jadi ibaratnya ruang lingkupnya atau kualitasnya mungkin tidak akan setinggi kalau misalnya kita mempunyai sumber yang tidak terbatas, gitu ya. Jadi ingat itu saja. Itulah keahlian project manager, bahwa dia bisa mengelola sumber daya, waktu, kualitas atau scope tadi untuk memenuhi ekspektasi harapan dari siapa? Harapan dari semua orang, harapan dari saya menyebutnya harapan stakeholders gitu ya, mulai dari perusahaannya, organisasinya, harapan
penerima manfaatnya, kemudian harapan bangsa, negara, dan sebagainya. Apapun yang kita lakukan di dalam ini ya, pengelolaan proyek. Oke. Come on. Oke. Baik. Peran manajer proyek. Apa saja? Udah punya gambaran belum kawan-kawannya tadi ini ya? Coba sebutkan perannya apa saja. Bayangin dari mengelola sumber daya manusia, mengelola berhadapan dengan banyak orang, berhadapan dengan kliennya gitu ya, berhadapan dengan timnya, kemudian harus berkomunikasi dengan baik, mengatur waktu, jadwal, dan sebagainya. Oke, ini dia. Banyak sekali planner merencanakan, mengorganisasikan sumber daya, mengorganisasikan orang-orang yang bekerja. Menjadi point man, ini artinya apa? Orang yang memang akan bertanggung jawab, yang dicari, yang menentukan, menjadi sentral, karena yang ditanya pasti adalah, ini manajernya siapa? Dan sebagainya. Jurumudi, yang dia harus, memastikan, karena dia dikasih tanggung jawab untuk mencapai satu tujuan. Dan manajer proyek ini harus memastikan bahwa semua sumber daya yang dia miliki, yang dia harus kelola itu untuk dia akan harus memobilisasi gitu ya semua sumber daya tadi untuk mencapai tujuan. Dia juga fasilitator, mentor, pasti nanti akan banyak hal-hal yang kita temui. Belum lagi misalnya lah saya kalau menghadapi ini banyak ada yang sesama tim proyek saling kalau orang timur bilangnya adalah baku kelahi. Berkelahi, berdebat segala macam. Nah, ini harus ini yang manajer proyek yang harus memfasilitasi, menjadi mentor juga, persuader membujuk, kemudian problem solver pasti, menjadi coach, menjadi bulldognya yang ngawasi nih. Terutama kalau dalam hal pengelolaan keuangan gitu ya, ini benar-benar tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan itu juga berjalan dengan efektif. Menjadi librarian, saya harus menitik beratkan juga bahwa project manager ini harus mempunyai ilmunya, bukan maksudnya adalah substansi, dia memahami proyeknya ini apa. Mulai dari hal yang kecil sampai bahwa dia paham benar bahwa tujuan proyek dengan indikatornya yang sudah ditulis itu harus dicapai, itu harus benar-benar kayak ngelotok gitu. Jadi ibaratnya dia kalau ditanya orang ini kegiatan yang ini untuk apa, udah langsung jawab. Jadi ya kayak begitu. Salesman juga ya. Nah sekarang saya tanya, kalian bisa membayangkan bahwa betapa holistik banget ya. Jadi ini kemampuannya seorang manajer proyek itu ya luar biasa kalau menurut saya. Peran yang mana saja yang kalian bisa lakukan? Ayo. Dari yang segini nih mana? Nah, ada yang jawab tuh. Bisa semua lah ya. Oke, keterampilan manajemen proyek. Pengetahuan dan keterampilan apa yang harus dimiliki? Menurut kalian apa? Tadi kan ilmu bukan ilmu, peran yang diharapkan dilakukan oleh manajer proyek. Nah, dari sini kemudian keterampilannya apa? Menurut kalian apa? Perlu keterampilan apa saja dan pengetahuan apa? Oke, ini saya langsung jabarkan ya. Leadership, pengetahuan tentang project manajemen tadi yang yang saya jabarkan tadi ya, mulai dari perencanaan, kemudian eksekusi sampai monitoring evaluasi. Kemudian harus pandai juga mengoperasikan komputer, iyalah zaman sekarang gitu ya. Kemudian bisnis manajemen, harus tahu mengelola keuangan, nanti kalau enggak
bisa dikadal-kadali gitu ya sama timnya, sama misalnya sama siapa pemasok gitu ya. Jadi harus punya dasar-dasar, bukan akuntan, bukan sebagai akuntan, project manager, tapi harus memahami bagaimana uang masuk, uang keluar, mencatatnya seperti apa, dan kemudian kalau sudah ada anggaran dia harus memastikan bahwa kegiatan itu masih dalam budget gitu ya. Kalau kelebihan nanti gimana? Apakah harus diambil dari mata anggaran yang lain dan sebagainya. Dan mempunyai technical knowledge juga, ya pasti tentang proyek. Karena kalau ditanya oleh timnya ataupun oleh pihak lain tentang proyek tersebut, kalau nggak bisa jawab, waduh, nanti bisa gagap-gagap, berarti diragukan kemampuan sebagai manajer proyek. Nah ini yang penting, ini komunikasi. Saya nyebutnya leadership ini adalah orang yang visioner, orang yang inisiatif, punya inisiatif, tekun, pantang menyerah. Pokoknya ini adalah leadershipnya adalah satu kualitas dari seseorang manusia itu sendiri. Leadership bisa merupakan dibawa dari lahir, tapi juga bisa dipelajari. Jadi ada dua tipe leadership, yaitu tadi ya, orang yang secara natural mempunyai kemampuan tadi nih, visioner orangnya, dan kemudian apa ya namanya ya, punya inisiatif, tekun. Tapi ini juga bisa dipelajari, jadi nggak usah khawatir. Saya merasakan juga bahwa saya bukan tipe yang I was born as a leader gitu, tapi ternyata sejalan dengan waktu kita juga mempelajari dan melakukan apapun juga, akhirnya menimbulkan itu tadi. Kita orang yang visioner, kita punya inisiatif, kita tekun gitu ya. Ini paling penting banget gitu ya kawan-kawannya. Mudah-mudahan ini tadi bekal ini, leadership ini, apalagi sekarang ini kan kita youth leadership. Topiknya ini adalah bagian dari manajer proyek itu adalah orang yang harus mempunyai leadership ya. Oke, komunikasi proyek. Nah, ini nih mulai masuk. Tadi ada dua topik ya, komunikasi dan pengelolaan risiko. Komunikasi proyek, pentingnya komunikasi yang efektif. Nah, ini dia. Sebenarnya intinya gini aja lah komunikasi ini. Saya gambarkan seperti ini. Ada pengirim pesan dan ada penerima pesan. Ini kadang-kadang seringnya kan kita nyebutkan miskom gitu ya, miskomunikasi sering banget deh. Apa yang dimaksudkan oleh si pengirim diartikan berbeda oleh penerima, kacau sudah gitu ya. Jadi komunikasi itu it's about that. Memastikan bahwa pesan apa yang diinginkan oleh si pengirim kepada penerima, penerimanya memahami betul pesannya apa dan kemudian dilakukan sesuai dengan apa yang tadi diharapkan oleh si pengirim. Nah, ini klop gitu. Jadi kalau sudah terjadi miskomunikasi segala macam, berarti kita harus memperbaiki cara berkomunikasi kita. Gitu ya. Kadang-kadang kita suka menginterpretasi, oh si A tahu tuh apa yang saya maksud. Gimana dia bisa tahu? Orang dia tidak bukan dukun gitu ya, meraba-raba apa sih keinginanmu gitu, nggak bisa. Jadi kita nggak boleh mengasumsi bahwa orang itu tahu apa yang ku mau. Ini harus benar-benar dijelaskan, harus dengan cara seperti apa supaya si penerima ini paham dan kemudian dia mengeksekusi. Inilah menariknya ya. Jadi komunikasi itu it's about memastikan bahwa orang tahu apa yang kita ingin dilakukan oleh si penerima pesan tersebut. Oke? Itu aja lah simpelnya. Jadi ini kan kalau komunikasi kan banyak sekali aspeknya. Ini saya masukin ada soal kondisi fisikal emosi kita pada saat berkomunikasi. Itu kan menentukan kan kalau lagi kalau lagi moodnya jelek, lagi pressure, lagi dalam tekanan segala macam, pasti cara berkomunikasinya pun akan menentukan si penerima ini menginterpretasinya seperti apa gitu ya. Asumsi ini ada gitu, masalah budaya, kadang-kadang memahami. Mohon maaf nih, saya suka karena lumayan sering bekerja di Timur. Biasanya kalau orang Indonesia Timur nih kan dia ngomongnya kan kayak keras gitu ya,
mohon maaf Bu gitu. Kita sebagai orang yang agak di Indonesia Barat ini, waduh, ini orang marah-marah melulu, padahal dia nggak marah sebenarnya. Tapi dia adalah lebih kepada menegaskan, justru malah dia memberikan statement clear, jelas bahwa bukan maksudnya saya marah, saya ingin memastikan, ya ini saya paham soal itu segala macam. Jadi yaitu tadi masalah budaya dan sebagainya. Ingat gitu ya. Jadi ini tantangan dalam komunikasi umumnya adalah itu tadi ya. Jadi masalah kondisi saat ini, asumsi kita, pengalaman masa lalu dan juga menentukan budaya dan sebagainya. Oke? Komunikasi proyek mengapa penting? Karena kita mengelola tadi kan ada ekspektasi ya. Mengelola ekspektasi ataupun harapan para pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan? Adalah orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap proyek kita. Siapa aja menentukan. Apakah itu masyarakat, apakah itu pemerintah daerah, apakah itu Pak Lurah, Pak Camat yang di sekitar, kemudian apakah dosen kita, kemudian siapapun juga. Jadi kita mengelola harapan stakeholders ini lumayan berat. Banyak sekali, karena setiap orang mempunyai kepentingan. Jadi mempunyai harapan yang harus kita, bukan berarti memang kita berusaha untuk memenuhi, tapi kita kelola gitu. Jadi harapan-harapan ini harus dikelola, dan itu dilakukan dengan cara tadi, salah satunya adalah mengkomunikasikan, gitu, berkomunikasi dengan mereka. Inilah pentingnya memang komunikasi proyek, mengelola persepsi tadi, yang semula menganggap, wah ini proyek abal-abal aja, nggak bilang gitu. Nah, kita harus mengkomunikasikan, menyampaikan bahwa proyek ini memiliki tujuan seperti ini, sehingga kami memerlukan dukungan dari Bapak, dari Ibu, dan sebagainya. Jadi, persepsi yang semula negatif jadi positif. Nah, itu perannya manajer proyek dan timnya itu berkomunikasi itu gitu ya, mengelola persepsi, kemudian mengelola tim proyek, memastikan bahwa timnya mengerjakan kegiatan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya tadi gitu ya, dan memastikan bahwa tim proyek itu mempunyai informasi yang jelas, clear. Ini tadi ya, jadi betapa pentingnya. Kalau enggak nanti timnya mengerjakan apa yang sebenarnya bukan itu yang harus dia kerjakan. Mengurangi konflik pasti, mengatasi kekurangan dalam pengelolaan proyek pasti ya. Jadi inilah mengapa pentingnya tadi. Saya menyebutkan penting sekali karena pengalaman sudah cukup banyak gitu ya. Ujung-ujungnya adalah kalau proyeknya udah bagus, tapi kemudian komunikasinya tidak bagus, tidak bisa berkomunikasi dengan pemerintah, dengan warga setempat, masyarakat setempat, wah, akhirnya akan muncul persepsi-persepsi mereka sendiri. Padahal bukan itu yang kita inginkan, gitu ya. Baik. Nah ini jadi tadi manajer proyek menghabiskan, bayangin, 90% waktunya berkomunikasi. Yakinlah kalian. Jadi ini dua keterampilan yang penting bagi seorang manajer proyek, dari kemampuan berorganisasi, kemampuan berkomunikasi. Satu hal saya highlight di sini adalah communication skills, yang paling penting adalah listening. Listening dulu sehingga kita bisa menyerap apa sih sebenarnya persoalannya ada di mana. Jadi listening skill ini sangat-sangat penting sekali. Kalau kita cuma ngomong-ngomong terus, gimana kita bisa mengetahui apa persoalannya sesungguhnya, gitu ya. Jadi komunikasi yang efektif juga jelas, singkat, bahasa sederhana, sopan, konsisten. Saya selalu berupaya ketika kemudian menulis menulis suatu laporan, menulis apapun lah gitu. Saya menempatkan pemikiran saya pada orang yang akan membaca. Ini yang membaca paham nggak ya kira-kira? Jadi makanya harus bahasanya sederhana, bahasanya singkat saja, nggak usah yang rumit-rumit. Karena apa? Komunikasi tadi tujuannya adalah si pembaca, si penerima pesan paham. Lah kalau kita pasti paham jelas, tapi belum tentu yang membaca itu tadi paham. Tujuan kita menulis untuk apa? Supaya orang yang membaca paham. Benar nggak? Bukan saya, karena saya udah paham pasti. Nah inilah kadang-kadang yang membuat, yaitu tadi, saya selalu kalau membuat laporan memastikan bahwa yang baca ini, mohon maaf, adalah Pak Lurah.
maksudnya adalah apa ya, masyarakat awam yang baca gitu ya, bukan orang teknis, bukan orang si ahlinya, insinyur segala macam. Kalau itu mah nggak usah. Ini adalah mayoritas tadi pembacanya siapa. Oke, lanjut ya. Ini komunikasi. Saya pikir ini saya lewatkan aja karena ini waktunya udah mau jam segini. Oke, sekarang ada satu studi kasus. Saya minta kawan-kawan di breakout room juga boleh ya, Mas Dino? Iya, Mbak. Boleh nggak ini? Saya kasih waktu 15 menit karena kita sebenarnya udah mau deket aja, tinggal satu lagi nanti topiknya adalah manage risiko. Oke, Boleh boleh. di 15 menit kali ya, sederhana aja. Boleh, Mbak. Nanti teman-teman, karena ini nanti tolong di capture screen dulu ya, di capture screen, di print screen gitu. Nanti biar pertanyaannya nggak hilang gitu ya. Jadi bisa di ini lagi atau aku coba itu juga dia di capture pertanyaannya tadi di slide. Jadi begini ya, ini ada satu perusahaan, mereka melakukan proyek CSR biasanya ya, di wilayah operasi mereka. Misalnya adalah tambang ataupun perusahaan minyak dan gas gitu ya, ataupun perkebunan gitu ya. Biasanya adalah mereka melakukan proyek tersebut untuk membantu masyarakat supaya masyarakat pun mempunyai penghasilan gitu ya. Jadi mereka beroperasi di situ tidak hanya kemudian mengambil manfaat untuk perusahaan sendiri, tapi juga memberikan manfaat juga buat masyarakat gitu ya. Tapi bersamaan juga si perusahaan ini juga ingin meningkatkan reputasi. Maksudnya gini, oh saya sebagai perusahaan yang memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat di desa A gitu. Nah, kemudian di sini menurut hasil analisis si pemangku kepentingan, tadi pemangku kepentingan kan berarti orang yang mempunyai kepentingan terhadap proyek tersebut. Kepala kelompok pemuda desa ini adalah mereka yang sebagai pemangku kepentingan yang punya kepentingan kunci, artinya yang cukup kritis gitu ya, yang bisa mempengaruhi operasi perusahaan. Jadi misalnya nanti kalau misalnya perusahaan itu beroperasi membawa truk-truknya ke kebun kelapa sawit misalnya atau ke daerah tambangnya, nanti ini kepala desa dan kelompok-kelompok pemudanya bisa saja dia menjadi maksudnya mempengaruhi, itu bisa mengganggu operasi gitu ya. Demo, banyak tuh kejadian tuh ya. Masyarakat desa demo lahan yang dialihkan untuk proyek jalan tol misalnya, kan itu beberapa kasus terjadi seperti itu gitu ya, yang di Jawa Tengah yang saya dengar juga kejadian mungkin saya lupa tuh. Jadi lahannya harus dijual lah gitu ya, untuk dibeli untuk kepentingan proyek infrastruktur misalnya. Nah, ini seperti ini berarti kan itu sangat mempengaruhi. Nah, bagaimana proyek mengelola komunikasi kepada si stakeholders ini? Saya nyebutnya yang kunci ini adalah kepala desa dan kelompok pemuda ini. Bagaimana mengkomunikasikan proyek? Itu aja sih pertanyaannya. Oke, siap. Thank you, Pak Wati. Jadi intinya kunci pertanyaan informasi kunci kalau saya di sini ini salah satu kelompok pemuda desa stakeholder kunci. Benar ya, Mbak ya? Ya. Oke, teman-teman, sebelum kita bagi ke breakout room, aku mau ngasih pengumuman dulu karena nanti pengumuman ini nanti akan berkaitan nanti dengan room yang akan dibagi di yang breakout room. Apa ya, Mbak? Mbak Wati ya? Yap. Jadi yang akan diumumkan itu sekarang adalah kelompok yang lolos. Nanti dari kelompok yang lolos ini nanti teman-teman akan menentukan nanti akan masuk ke room mana gitu ya. Jadi siap-siap untuk yang lolos atau enggak, untuk pengumuman dari hasil yang kemarin sudah dipresentasikan. Oke, ini saya mungkin nambahin aja. Hah? Sorry. Sorry. Masih ada ini ya tadi, sorry Pak.
Iya, maaf. Satu slide aja supaya Boleh. mungkin teman-teman apa namanya? Nah ini tadi contoh tadi ya. Ini jadi kalau misalnya kita untuk terhadap siapa namanya stakeholders kunci ini outputnya adalah supaya masyarakat positif, mempunyai persepsi yang positif. Ingat tadi ya, komunikasi kan mengelola persepsi nih, mengelola ekspektasi. Yang ini dalam hal ini contoh yang tadi ini studi kasus yang saya minta kalian diskusikan adalah indikatornya adalah supaya ada persepsi yang positif pemerintah kepala desa, pemuda terhadap si perusahaannya. Kemudian mereka nggak berdemo lagi gitu ya, atau berkurang lah gitu. Ini sasarannya tadi kan kepala desa, kelompok pemuda desa, pesan kuncinya adalah bagaimana nih komunikasinya, ketika berhadapan dengan mereka, apa yang kita sampaikan, pesannya apa? Kemudian cara menyampaikannya seperti apa? Kemudian siapa yang harus menyampaikannya? Kemudian alat bantunya apa segala macam. Nah ini adalah template yang bisa yang bisa kita gunakan untuk mengelola komunikasi proyek. Monggo silakan. Oke, yuk. Oke, thank you Mbak Mawati. Tadi tadi teman-teman udah nyatat atau print screen juga ya, jadi ntar untuk di diskusi di rumahnya bisa lebih terstruktur. Nah, ini sekarang untuk pembagian grup dan juga untuk nanti di breakout room ini nanti akan sesuai dengan kelompok yang lolos ini. Jadi kemarin kita sudah presentasi teman-teman semua, kita sudah melakukan penilaian. Jadi secara umum sebenarnya sih ada 5 kelompok yang lolos, tapi proyek yang dilanjutkan atau dimasukkan fase implementasi itu ada 4 proyek. Ada satu ide yang kita rasa mirip gitu ya, atau berdekatan, sehingga satu kelompok tersebut digabungkan dalam satu proyek yang sama. Oke, sudah siap-siap ya. Pada dasarnya sih semua kelompok yang presentasi kemarin itu bagus-bagus idenya. Kita juga sulit untuk menentukan, tapi bagaimanapun kita harus memilih beberapa ide gitu ya, atau beberapa proyek yang mungkin bisa kita fokuskan untuk masuk ke fase implementasi dari ECOF Leadership juga. Nah, oke, siap ya. Untuk yang lolos, selamat. Untuk yang belum disebutkan namanya, nanti akan silakan bergabung ke kelompok yang sudah lolos. Oke, untuk yang pertama lolos itu adalah kelompok 2 dan 3 digabung, karena ini temanya dia berdekatan ya, berkaitan dengan isu laut. Jadi kelompok 2 dan 3 selamat. Orangnya di sini ada nggak? Kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 dan 3 selamat. Ini digabung. Kelompok 2 itu dia temanya kampanye laut sehat dan terlindungi. Terus untuk di kelompok 3 ini tentang sea turtles dan climate change. Jadi karena masih berkaitan dengan laut, 2 dan 3 jadi bisa digabung dalam satu kelompok. Oke, selamat untuk kelompok 2 dan 3. Terus kelompok selanjutnya yang lolos kelompok 6. Kelompok 6 tema secara berkaitan dengan dampak perubahan iklim dari perspektif ekologi gitu ya. Jadi ini juga isu yang menarik juga. Isu mental health ini juga di salah satu isu yang penting juga nih sekarang, stres baik karena perubahan iklim ataupun karena pandemi dan lain-lain. Ini juga nanti bisa dimasukkan kategori ini, lolos selamat untuk kelompok 6. Terus selanjutnya yang lolos kelompok 8, pencemaran udara akibat kendaraan bermotor, ini juga lolos. Isu polusi udara gitu ya, termasuk berkaitan akibat transportasi, ini juga salah satu isu yang menarik, terutama untuk di kota-kota besar. Jadi selamat untuk di kelompok 8. Dan terakhir, kelompok yang lolos adalah kelompok 9, perubahan iklim mengakibatkan tingginya hujan es yang berpotensi buruk terhadap masyarakat. Jadi ada Izani, Dwina, Zafran, dan Intan Fitriana. Oke, selamat untuk kelompok yang lolos. Nanti untuk yang kelompok yang namanya belum disebutkan, nanti timnya dipecah gitu ya. Nanti silahkan apply atau bergabung ke kelompok yang lolos tadi. Ada kelompok 2 dan 3 dalam satu project, kelompok 6 dalam satu project, kelompok 8 dalam satu project, dan kelompok 9 dalam satu project. Nah, untuk itu, karena ada 4 project yang akan kita loloskan di fase implementasi, tadi udah dapetin ilmu juga, ataupun pemahaman gitu ya dari Bawati bahwa project itu penting, ada timeline waktu tertentu yang spesifik, dan juga kalian sebagai leader gitu ya, sebagai pemimpin, nanti juga akan terlibat juga dalam manajemen proyek.
Nah, untuk itu sekarang untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wati, kita akan bagi dalam empat room. Ada room 23, room 6, 8, dan 9. Nanti teman-teman silahkan memilih untuk yang lolos gitu ya, untuk yang lolos langsung masuk ke room yang sudah dedicated, misalnya anggota kelompok 9, misalnya ada Izani, ada Intan, langsung milih ke room 9. Terus yang kelompok 6, di sini misalnya ada Isti dan Yasmin, langsung masuk ke room 6. Anggota kelompok 8 sini ada Vicky, ada Pani, langsung masuk ke room 8. Anggota kelompok 2 dan 3 langsung masuk ke roomnya yang 2 dan 3. Nah, untuk yang belum ada room, yang belum lolos, misalkan merasa kayaknya aku tertarik nih untuk gabung ke proyeknya Izani, ke room 9, silahkan langsung masuk ke room 9. Atau pengen masuk ke room 8, silahkan masuk ke room 8. Itu untuk khusus untuk kelompok yang nggak lolos gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk teknisnya, silahkan. Silahkan langsung masuk ke room yang kalian rasa menarik. Jadi nanti di situ sekalian langsung kalian konsolidasi untuk bergabung kira-kira di project implementasi, langsung gabung aja kenalan gitu. Jadi sekalian kayak apa ya, ibaratnya tuh perkenalan lah. Ntar aku kayaknya mau gabung kelompok Izani, aku kayak mau gabung kelompok 2 sama 3, tadi isu laut, segala macam. Oke, paham ya? Mudah-mudahan sampai di sini. Ini aku breakthrough dikit sambil cepat. Jadi isu 2, kelompok 2 itu tentang isu kelautan gitu ya. Tadi ada laut dan sea turtle. Kelompok 6 ini tentang perspektif psikologi, mental health issues, kurang lebih di sini. Kelompok 8 ini tentang transportasi dan pencemaran udara. Kelompok 9 ini tentang hujan es. Ini bisa nanti melebar juga nanti ke isu apa ya, cuaca atau pola cuaca yang anomali. Untuk kakak-kakak mentor juga ya silahkan bergabung sesuai dengan kelompok dedicated atau mau gabung ke kelompok salah satu room. Kita kasih waktu sekitar 15 menit, ntar masing-masing kelompok silakan ditunjuk seperti biasa juru bicara gitu ya, untuk nanti akan berdiskusi dengan Mbak Wati secara langsung. Ya, terima kasih. Tadi udah diskusi sesuai dengan kelompok. By the way, tadi kan ada 4 room, tapi ternyata tadi kelompok 9 karena yang hadirnya dikit, jadi kita digabung ke kelompok lain. Jadi cuma ada 3 kelompok yang akan presentasi. Ya, silahkan kembali ke Mbak Tami dan Mbak Wati untuk diskusi di main room. Oke. Jadi cuma ada 3 room. Boleh. Terus kenapa? Jadinya cuma ada 3 room, tadi kan 4. Jadinya cuma ada 3. Silakan, ayo presentasi secara oral aja juga boleh. Singkat boleh. Monggo. Ya, silakan dari room 23 dulu. Ada perwakilannya? Atau kalau nggak ada dari room 6 dulu, room 6. Halo, room 6? Boleh, tadi room 6 ada Yasmin, Yusuf, Aisyah. Yuk, Aisyah atau Yusuf? Oke, ya, silakan. Halo, Yasmin. Iya, baik. Saya perwakilan dari kelompok 6. Jadi, ini tadi berikut dari hasil diskusinya terkait contoh kasus yang sebelumnya. Jadi, yang pertama itu untuk indirect error output-nya,
masyarakat menerima serta tidak keberatan atas adanya kegiatan proyek tersebut, dan juga mendapatkannya persetujuan dari masyarakat setempat. Kemudian untuk audiens sasarannya, berarti masyarakat di wilayah kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Dan pesan kunci yang harus disampaikan adalah proyek ini akan membawa keuntungan bagi masyarakat, jadi menjadi yang ditekankan. Dan metodenya menjelaskan tujuan dari proyek, pemberi pesannya yaitu perwakilan perusahaan, materi atau alat bantu yang bisa dipakai yaitu dapat berupa PowerPoint, dan juga proyektor untuk men-share PowerPoint-nya. Baru segitu aja dulu. Terima kasih. Oke. Ini udah hebat loh, baru belajar berapa? 1 jam ya. Apalagi kalau sampai 1 semester lah, jago kalian. Pengisiannya udah oke ya, Bu Lutfi ya? Kurang lebih. Jadi nanti indikatornya harus ada yang bisa diukur. Jadi kalau masyarakat menerima, artinya nanti ngukurnya apa ya? Maksudnya adalah ketika kita menanyakan mereka iya kami mendukung proyeknya gitu ya. Jadi ini mendukungnya ini kan nanti kan masyarakat kan banyak sekali ya. Jadi kita boleh menetapkan misalnya 80% dari masyarakat mendukung, dengan cara ketika kemudian kita tanyakan kembali atau kita kayak apa ya istilahnya nih ya, kayak polling atau survei gitu ya, ditanyain kembali secara langsung gitu ya, dan atau kita bisa juga melakukan apa namanya nih ya, polling tadi itu kan kalau orang ditanya menurut Ibu bagaimana nih proyek ini, Ibu mendukung atau tidak gitu ya. Ini kan pertanyaan persepsi, memang kadang-kadang bisa bias juga gitu ya. Dia bilang iya tapi ternyata dalam hatinya enggak ya. Itu nanti ada metode-metode tersendiri lah ya, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa benar-benar persepsinya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Dia mendukung. Jadi kita nanti boleh kalau sudah ngomongin indikator itu harus bisa diukur. Jadi nanti dari 100 orang yang kita tanyakan, katakanlah kita targetnya 80% dari 100 orang tersebut mendukung, menerima proyek A ini tadi gitu ya. Jadi nanti tinggal ditambahin itu, didetail lagi sehingga kita tahu cara mengukurnya, bahwa kita bisa mempresentasikan nih nanti ke misalnya ke pemerintah, ke perusahaan, ke para pemangku kepentingan bahwa iya masyarakat mendukung, itu dilihat dari hasil survei. Bagus. Pesan kuncinya kalau misalnya kita menyampaikan secara langsung ya proyek ini memberikan keuntungan, manfaat, biasanya orang akan melihat buktinya apa ya gitu ya. Jadi jangan lupa ketika kemudian kita juga menyampaikan secara rutin, kita juga memperlihatkan, tapi memang proyeknya memang dilaksanakan gitu. Jadi kalau saya bicaranya adalah seeing is believing. Melihat itu adalah kepercayaan. Jadi kalau cuma hanya ngomong-ngomong doang, ya belum ada ininya dong gitu ya. Jadi secara paralel berkomunikasi dan juga proyeknya juga dieksekusi, apa kemanfaatnya. Jadi pesan kuncinya juga harus dibarengi dengan tadi itu. Apa hasil realnya apa? Harus terlihat gitu. Kemudian pemberi pesannya, oke, perwakilan perusahaan, kita juga bisa, bahkan mungkin ya masyarakat yang menjadi tokoh yang dia meyakini gitu ya, oh saya yakin ini memang proyeknya ini bermanfaat, nah itu bisa menjadi kayak penyampai pesan juga gitu ya, pemberi pesan. Baik, oke, lanjut. Oke, mantap untuk kelompok 6, nanti kelompok 8. Ya, untuk kelompok 8, saya oral aja ya, Kak. Nah, indikator outputnya itu masyarakat setuju dengan adanya proyek tersebut, yaitu ketika dengan melakukan voting, sebagian besar nanti setuju. Nah, audiens sasarannya masyarakat setempat.
Pesan kuncinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu menyediakan lapangan pekerjaan. Metodenya melalui pendekatan kekeluargaan secara bertahap, seperti bertukar pikiran mengenai masalah yang ada dan solusinya, lalu kemudian memberikan arahan secara berkala. Pemberi pesannya perusahaan A. Materi atau alat yang digunakan presentasi PowerPoint. Makasih. Boleh? Ya, siap. Tadi menarik metodenya dengan cara apa namanya? Saya nyebutnya juga kadang-kadang ya, kita pertemuan informal itu juga bisa efektif loh. Jadi kayak ngopi bareng sama masyarakatnya, sama kelompok pemudanya gitu. Yuk ngopi bareng yuk, atau main olahraga bareng kayak apa. Jadi banyak sekali cara-cara untuk metode penyampaiannya gitu ya, yang membuat orang lebih rileks. Kalau kadang-kadang kalau dalam pertemuan, meeting, ataupun apa ya yang lebih formal itu biasanya kayak apa ya terlalu mungkin masyarakat ada yang tidak nyaman gitu ya, tidak bisa menyampaikan keluh kesahnya. Tapi kalau misalnya lagi di balai desa ngopi sambil ngobrol itu malah lebih keluar gitu, kita malah lebih tahu tadi listening tadi ya, kita ingin tahu juga apa ini. Jadi yes, that's good, bagus. Tinggal didetailkan saja gitu ya. Jadi kita nggak usah terbatas dengan cara-cara yang keluarin aja ide-ide apapun apa namanya inovasi ataupun kreativitas yang hal-hal yang dalam berkomunikasi itu bisa, yang penting adalah efektif, yang apa namanya yang menerima pesan paham dan mempunyai frekuensi persepsi yang sama kita gitu. Itu tujuannya komunikasi tadi. Caranya pasti akan banyak apa namanya metodenya. Betul, yes. Nah, lanjut satu lagi ya. Ya, satu lagi kelompok 2-3. Baik, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar. Baik, untuk yang pertama mengenai indikator outputnya, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan dua kelompok selanjutnya, yaitu masyarakat itu apakah menerima atau tidak, atau apakah keberatan atau tidak keberatan, di mana nantinya untuk indikator ini kita melalui survei gitu dan melihat berapa persen masyarakat yang menerima dan tidak menerima seperti itu. Nah, kemudian untuk yang jelas untuk audiens dan juga audiens sasarannya itu tentunya adalah masyarakat yang berada di wilayah area atau di mana kegiatan ekstraksi sumber daya alam itu dilakukan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya untuk pesan kuncinya itu adalah mungkin tadi ini mengenai proyek yang dilakukan ini itu akan memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa adanya lapangan pekerjaan gitu misalnya. Terus kemudian tentunya dan juga kita bisa meyakinkan untuk bahwa di proyek ekstraksi sumber daya alam itu kita sudah tidak merusak sumber daya yang biasa digunakan oleh masyarakat tersebut. Nah, kemudian untuk pemberi pesannya utamanya dari perwakilan perusahaan A kayak gitu. Terus untuk metodenya tadi kelewat, untuk metodenya itu melalui melalui sosialisasi kepada masyarakat seperti itu. Kemudian untuk materi atau alatnya itu melalui PowerPoint seperti itu. Jadi kita melakukan presentasi kepada masyarakat seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Grup berapa tadi? Grup yang ketiga ya? Ya. Oke, saya mungkin menambahkan yang ini aja yang perlu yang tidak duplikasi gitu ya. Yang terkait dengan alat bantunya ini bisa macam-macam lah gitu ya. Kalau misalnya di desa nggak bisa presentasi ya pakai gambar, hal-hal kadang-kadang gini. Secara visual itu juga alat bantu yang cukup efektif. Jadi kalau misalnya kita ngomong-ngomong tapi masyarakat ini si penerima pesan ini sulit memvisualisasikan kayak apa gitu ya. Jadi kita bisa pakai gambar, ditunjukin gambarnya, foto gitu ya. Jadi apapun lah gitu yang bisa membantu gitu ya komunikasinya bisa lebih efektif. Ini memang kalau komunikasi ya
kalau dilihat dari apa namanya, kita lihat level apa tingkat yang paling efektif itu adalah kalau bertemu langsung. Kalau lewat telepon suara kadang-kadang masih belum paham, masih ada perbedaan-perbedaan interpretasi. Apalagi kalau pakai tulisan, itu kalian perhatikan banyak sekali kejadian baku hantam gara-gara lewat tulisan di WA chat. Orang punya persepsinya berbeda, apalagi nggak lihat si pembicaranya gitu ya, yang berkomunikasinya kita nggak lihat. Dia kadang-kadang kan kalau lihat wajah kan kita bisa melihat, oh nih orang lagi sedih, lagi gembira, lagi moodnya beda, segala macam. Jadi memang yang terbaik adalah yang itu tadi, semakin bisa secara langsung itu memang paling efektif. Jadi itu ya kawan-kawan ya, gunakan semua kreativitas kita supaya intinya tadi itu punya persepsi yang sama. Ingat ya, itu tujuan komunikasi. Baik, saya lanjutin satu topik lagi ya, subtopik, boleh ya Mas Dino ya? Kasih plus dulu dong. Boleh, Mbak. Udah paham nih, nanti kalau bikin perencanaan proyek, jangan lupa komunikasinya, rencana komunikasinya kayak apa. Tadi ya, saya udah memberikan, ada di materi juga, template ini yang simple, yang memudahkan kita lah gitu. Jadi nanti setiap orang akan tahu apa yang harus dilakukan. Semakin rinci akan semakin memudahkan lah untuk kita melakukan. Memang kadang-kadang kalau secara rinci kita sulit karena nggak bisa namanya perencanaan gitu, baru punya gambaran kasar gitu, belum bisa rinci. Tapi kalau bisa ditulis misalnya tadi itu ya, melakukan pertemuan dengan masyarakatnya berapa nih? Seminggu sekali kah atau 2 minggu sekali kah? Nah, itu yang saya rinci itu tadi seperti itu. Jadi itu nanti yang akan dijabarkan di dalam rencana kerja pengelolaan komunikasi proyek. Gitu ya. Jadi ada template strateginya, ada rencana kerjanya yang lebih rinci sehingga teman-teman juga punya lakukan. Karena begini, memang benar-benar nih, komunikasi itu tadi ingat ya, 90% project manager itu pekerjaannya berkomunikasi. Oke. Satu lagi saya janji tadi adalah mengenai resiko proyek. Jadi 2 hal, kawan-kawan. Udah bisa lihat ya. Pengelolaan resiko proyek. Ups, nah ini dia. Kita sih berharap semuanya pada saat melaksanakan proyek itu ya mulus-mulus saja, aman-aman, tidak ada kendala, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, betul tidak? Hidup itu, dunia itu indah, manis gitu ya, tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Tapi ternyata kenyataannya adalah sering hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Nah, untuk mengurangi risiko hal-hal yang tidak diharapkan itu terjadi ketika proyek ini sedang berjalan, ini yang kita lakukan. Jadi pengelolaan resikonya seandainya terjadi ini, apa yang harus kita lakukan? Memang ini kayak kita kita optimis harus pasti, tetapi kita juga harus optimis juga bahwa kita sudah mengidentifikasi risiko-risikonya. Apa risiko-risiko? Risiko-risiko ini adalah saya nyebutnya sebagai faktor eksternal, faktor luar yang tidak di dalam kontrol kita. Misalnya apa? Misalnya adalah yang paling ini ya, yang kita yang bisa kita identifikasi adalah misalnya terjadinya bencana gitu ya. Ini yang kita tidak diharapkan, tapi ini misalnya proyek nanti lingkungan, masalah apa nih? Misalnya penanaman bakau gitu ya. Kalau misalnya pada saat nanti musim hujan, makanya harus kita analisis risikonya. Ini kapan musim hujan terjadi? Bulan ini. Berarti kita harus mengidentifikasi, jangan dilakukan pada bulan basah, pada musim hujan, harus katakan terjadi banjir. Ini paling sering nih, mohon maaf nih ya, saya banyak juga beberapa proyek di Aceh, di Gunung Loser, daerah situ gitu ya. Itu resiko banjirnya luar biasa banget itu di Aceh Tenggara, di
beberapa kabupaten di Aceh. Karena memang hutan kita di Gunung Losor itu sudah agak, ya udah gundul sebenarnya di atasnya. Jadi ya itu glosor aja, apalagi dengan kontur lahannya yang apa namanya, tanah lempung gitu ya, jadi loose banget. Jadi memang begitu hujan, udah deh, itu pasti umumnya pasti akan terjadi banjir. Nah itu menyapu semuanya. Jadi bisa kebayang kalau misalnya nanti kita punya proyek apa ya, menanam misalnya menanam kopi atau kakao pada di daerah-daerah yang memang rentan terhadap banjir tadi, ya kalau pas kena banjir kesapu semua gitu ya. Nah ini jadi kita identifikasi risikonya. Jadi menilai kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya jika terjadi. Jadi kemudian apa yang harus kita lakukan? Ini yang disebut dengan mitigasi. Ya, kawan-kawan, pengelolaan risikonya. Jadi pengelolaan proyek itu saya menyebutkan juga sebagai pengelolaan risiko. Benar ya? Karena apa? Karena yaitu tadi akan ada hal-hal yang yang tidak diharapkan terjadi. Ya kalau masih dalam kontrol kita sih masih resikonya kecil ya. Jadi misalnya resiko yang sifatnya internal gitu ya, proyek misalnya salah satu anggota proyek mengundurkan diri, itu masih bisa kita kontrol ya kan, kita bisa mencari orang lain lagi dan sebagainya. Jadi itu di dalam kontrol kita. Tapi ini kalau yang udah di luar kontrol kita, ini yang harus benar-benar kita identifikasi. Oke? Resiko harus diidentifikasi, dikuantifikasi, dianalisis kemungkinan dampaknya, didokumentasi, ditangani, dan dikomunikasikan. Ingat ya, gitu kawan-kawan ya. Jadi apa pertanyaan kuncinya adalah gini, hal-hal apa yang menyebabkan proyek ini tidak berjalan? Nah, itu pertanyaannya tuh ketika kita memulai menentukan, mengidentifikasi risiko. Apa yang menyebabkan proyek ini, faktor-faktor apa yang menyebabkan proyek ini nggak berjalan? Itu aja, mulai dari situ pertanyaannya ya. Kemudian dijabarin, kalau misalnya contohnya, masyarakatnya tidak tidak mau menerima ini proyek, dia menghadang gitu. Kalian sudah merencanakan nih, tapi pokoknya ini nggak mau, menghadang, kami menolak Anda melakukan proyek ini, proyek nanam bakau, apapun juga lah gitu. Itu resiko banget ya, gitu ya. Jadi ini harus tadi identifikasi apa yang menyebabkan proyek tidak berjalan gitu, atau mau mulainya aja sudah punya kendala gitu ya. Nah ini identifikasi resiko ini terus-menerus dilakukan. Jadi ada manajer proyek akan terus memantau, mengantisipasi. Karena dari satu hal bisa jadi timbul lagi yang lain gitu ya. Dari satu resiko muncul lagi yang lain. Misalnya udah sudah mulai mengerjakan proyek nanam bakau, ternyata kemudian di situ tanahnya nggak cocok atau longsor atau apapun segala macam, lokasinya tidak tepat dan sebagainya. Nah ini kemudian harus langsung ditanggapi gitu ya. Kemudian dicarikan solusinya seperti apa. Oke, fokus pada risiko yang bisa dikontrol. Jadi ini yang saya maksudkan adalah kita membuat skala prioritasnya gitu. Nah ini alat bantunya, ini saya akan seperti saya sampaikan juga, sama dengan kayak tadi mengelola komunikasi proyek ya, ini juga mengelola risikonya. Jadi sudah tahu tadi stepnya kawan-kawan, identifikasi, tentukan kemungkinan risiko itu terjadi. Kemungkinannya besar enggak ini? Jadi misalnya kalau terjadi climate change ya, harusnya kan petani nanam kopi kan bulan Maret. Ternyata efek climate change jadi kemarau berkepanjangan. Akhirnya harusnya bulan Maret katakan sudah mulai kering, tapi musim hujan misalnya hujannya berkepanjangan. Kayak sekarang nih di Jakarta sendiri bulan Mei harusnya kan sudah mulai mau masuk peralihan gitu ya, musim kering gitu. Tapi ini masih hujan aja. Nah ini kalau di daerah, waduh harusnya udah
mereka misalnya harus tanamnya udah mulai masuk tanam kopi, akhirnya jadi basah, ya bisa busuk juga gitu ya. Ini resiko. Jadi kemungkinan terjadinya, kemudian kita hitung, perkirakan dampaknya kalau terjadi. Dampaknya apa nih? Kalau dampaknya besar, wah repot, benar nggak? Nah kemudian kita kelola, prioritaskan. Nah ini saya menggunakan alat bantu, nanti teman-teman bisa tinggal menggunakan template ini gitu ya untuk mengidentifikasi. Kalau yang tadi saya sebutkan risiko yang bisa dikontrol oleh tim proyek, ya, anggaran, reorganisasi, pemasok, misalnya ini yang bisa kita kontrol, kita tangani gitu ya di bawah kontrol. Yang tidak bisa itu tadi tuh. Perubahan iklim juga nggak bisa dikontrol ya, ini udah jadi kita harus memitigasinya gitu, udah resikonya terjadi seperti apa, kemungkinan probabilitasnya resiko tersebut terjadi, kemudian seberapa besar dampaknya kalau itu terjadi, dan bagaimana kita mengatasinya, dan kita urutkan gitu prioritasnya gitu ya. Nah ini dia kawan-kawan, jadi kalau misalnya kategorinya keterlibatan pemangku kepentingan, tadi masyarakatnya nggak mau menerima proyek ini nih, gimana? Resikonya stakeholders kunci tidak sepenuhnya terlibat. Ini saya nyebutnya keterlibatan ya, topiknya ya, contohnya. Bukan yang tadi menolak. Nanti kalian harus tulis nih, PR-nya berikutnya ya, kalau misalnya risikonya adalah masyarakat menolak, itu gimana? Probabilitasnya seperti apa? Dampak, kemudian kita kasih skor. Ini yang saya maksud skor adalah sebenarnya membantu aja. Mana yang risiko yang paling nilai skornya paling tinggi, itu yang kita tangani. Gitu ya. Jadi ini misalnya dari skala 1 sampai 5 saya bilang bahwa masyarakat keterlibatannya tengah-tengah lah, nilainya 3. Ini contoh. Dampaknya kalau mereka nggak terlibat, ya proyek tidak akan berjalan efektif, betul nggak? Siapa yang ngerjakan? Karena kita menginginkan masyarakat yang ikut berpartisipasi. Skornya ini saya bantu saja, ini 3 kali 5, 15. Kemudian masalah anggaran, kalau anggarannya misalnya dikurangi risikonya, kemungkinannya gimana? Kemungkinannya sih tengah-tengah juga sih, bisa jadi gitu ya. 3, dampaknya, kalau anggaran dikurangi, dampaknya sih nggak besar-besar banget sih, ya memang ada dampak, tapi kita pasti punya akal, kita punya cara bagaimana mengatasi kalau anggarannya berkurang. Bisa nanti cari sponsorship sana-sini, segala macam, bisa lah ya, gitu anggap aja. Ini dampaknya 2, ini sebagai contoh, maka skornya 6. Dan seterusnya ya. Kalian ini harus isi nih dari kategori sumber resiko ini kira-kira apa yang tadi yang akan mempengaruhi proyek kita. Mulai dari yang menyebabkan yang paling berat resikonya, proyek jadi bisa berhenti, sampai yang ringan, yang kayak misalnya ini masalah organisasi, masalah tim, kerjasama tim proyek, sampai situ. Kemudian kita lihat apa probabilitasnya, kemungkinan terjadinya, dan kemudian dampaknya kalau seandainya risiko itu terjadi, kemudian berapa skor dampaknya, dan kemudian kita kalikan. Ini membantu saja ya. Oke, strateginya, jadi yang tadi skornya tadi, yang paling tinggi yang kita sebagai prioritas kita untuk kita tangani, karena tadi ya kemungkinan probabilitasnya tinggi, dampaknya pun juga tinggi. Waduh, ini bisa mengganggu proyek. Tangani resiko yang tinggi terlebih dahulu, kemudian lakukan iterasi dan analisis risikonya di setiap tingkat. Tadi outputnya, pengaruh nggak di output, pengaruh nggak di outcome, pengaruh nggak di tujuan. Karena kan kita ngerjain proyek kan untuk mencapai tujuan. Jangan-jangan karena ada risiko ini kemudian tujuannya jadi nggak tercapai atau berubah. Jadi kita iterasi lagi, berarti nanti outputnya bisa berubah. Kalau outputnya ini bisa berubah, nanti outcome-nya berubah. Apakah outcome tadi akan mempengaruhi tujuan? Jadi kita melakukan kayak iterasi tadi ya, diulangi, dicoba, dianalisis lagi gitu. Kalau misalnya satu risiko terjadi satu risiko gitu ya. Lakukan kaji ulang sejak proses perencanaan itu ya, memang ini adalah pekerjaan di dalam project management ini ya melakukan salah satu tadi gitu.
menganalisis secara mengkaji ulang terus-menerus. Nah, sekarang kalau misalnya risiko terjadi, apakah menerima rencana proyek tidak diubah untuk menghadapi risiko, monitor secara ketat, ini ya tadi rencana tanggap risikonya. Apakah kita hindari risikonya, mengubah rencana, akhirnya kemudian rencana kegiatan itu juga bisa berubah gitu ya. Kemudian jadi ada yang menerima, menghindari, atau mengambil tindakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya risiko. Jadi ini adalah tanggap risikonya, risk manajemennya gitu ya. Contoh studi kasus tanggap risiko, saya kasih satu, ini contoh. Melakukan pertemuan lebih sering dengan stakeholder kunci. Jadi kayak tadi, kalau misalnya masyarakat tidak terlibat atau males-malesan, nggak mau ikut partisipasi atau bahkan ada yang menolak segala macam. Jadi contohnya tanggapan untuk menanggapi risiko, kita memutuskan bahwa ini adalah risiko yang penting gitu tadi ya, yang harus ditangani karena skalanya tadi skornya tinggi. Tapi kita mengambil dari yang 3 ini, tanggap risiko, kita mengambil tindakan. Jadi untuk supaya masyarakat tadi tetap mendukung, kemudian ikut berpartisipasi, maka dilakukan pertemuan lebih sering, mendengarkan mereka, tadi itu ya membuat kesepakatan, apapun. Jadi kembali lagi, akhirnya solusinya adalah salah satunya diantaranya adalah melakukan komunikasi, gitu ya. Udah segitu aja kawan-kawan. Sesuai dengan waktu, jadi ini udah jam 12, teng tepat. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Mungkin sementara itu dulu dari saya, Mbak Mas Dino, silakan Mbak Tami. Saya kembalikan ke kawan-kawan. Ya, terima kasih banyak Bu Wati untuk ilmunya ya, sangat bermanfaat sekali terutama untuk tadi pengenalan tools-tools untuk memantau keberhasilan proyek atau perencanaan juga, itu kan sangat bermanfaat sekali. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan dulu nggak untuk Bu Wati? Masih ada di sini, ini susah nih untuk ketemu dengan Bu Wati nih. Ada dari teman-teman? Kalau nggak ada, aku boleh nanya dikit, Bu Wati, untuk memantik. Mungkin jadi kepancing untuk nanya nih teman-temannya, nggak apa dikit ya. Jadi biasanya kan kalau kita anggap nih dari sudut pandang pengelola proyek, tadi kan ibaratnya yang di studi kasus kan emang beneficiaries lah gitu, kurang lebih kita sebutnya kayak gitu, yang menerima manfaat dari satu proyek itu bisa aja mereka merasakan manfaat dari proyek itu. Tapi terkadang kan ada pihak lain yang mungkin tidak merasakan manfaat, terus akhirnya mereka jadi dalam tanda petik nyinyir atau bahkan ngerecokin lah gitu. Bisa aja dalam tanda petik itu bisa aja preman sekitar atau bukan saya jelek-jelekin NGO ya. Bisa aja mungkin ntar ada ormas setempat yang betul minta jatah segala macam. Nah itu gimana ya menghadapi itu? Karena terkadang yang namanya warga, mereka juga jadi kepancing juga kadang-kadang gitu ya. Dan apakah untuk membuat pesan komunikasi itu, kalau kita lihat pada prakteknya kan banyak perusahaan yang melakukan CSR ataupun kementerian bahkan ataupun dari NGO, mereka tuh lakukan yang namanya advertorial gitu. Buat itu gimana sih? Karena terkadang kan bisa aja yang mereka tulis di advertorial itu tidak sebaik yang terjadi di lapangan. Karena kan banyak advertorial kan dari sudut pandang PR perusahaan gitu ya. Ya, gimana tuh buat tanggapannya? Nah, itu dia kembali lagi. It's about communication. Jadi tadi di tools tadi adalah metodenya seperti apa, alat bantunya apa. Ini kan kita bicara kalau dari segi secara umum ya, secara umum. Kita ini mengelola ekspektasi, mengelola persepsi pemangku kepentingan. Betul nggak proyek ini? Ini communication ini, mengkomunikasikannya itu adalah mengelola tadi ya, mengelola ekspektasi, mengelola persepsi dari yang semula negatif menjadi positif. Apa yang bisa dilakukan? Bisa. Itu tadi, bahwa pertama kita listening, apa sih yang menjadi concern-nya masyarakat. Kadang-kadang kita menafikan itu gitu loh, apa sih sebenarnya
sebenarnya misalnya nih, kalau saya ngadepin preman ya, mohon maaf ya, ngomongnya tadi bukan preman, sebenarnya adalah pemangku kepentingan kunci kalau saya, adalah yang mempengaruhi gitu ya, bisa mempengaruhi. Sebenarnya kemudian kalau ditanya ngobrol, apa yang menjadi kepentingannya dia gitu loh, bukan yang menjadi posisinya dia. Pokoknya saya menolak. Alasannya apa? Pokoknya gue menolak. Alasannya kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita harus bisa mencari apa yang menyebabkannya dia menolak, kemudian dia mempengaruhi yang lain. Betul nggak? Kita harus mencari interestnya dia gitu, bukan pokoknya gue menolak, bukan pokoknya gitu. Sebenarnya apa yang menjadi anunya? Ternyata misalnya nih, saya ambil contoh saja, ada yang saya pengen supaya dapat duit. Dapat duitnya nih untuk apa gitu kan? Ditanya lagi, benar nggak? Nggak, semua orang pasti butuh duit, betul. Semua orang, kalau saya bicara pasti semua orang juga butuh duit, Mas gitu ya. Nah, cuman ini apa yang menjadi kemudian kepentingannya Anda lagi gitu ya, kebutuhan Anda, harapan Anda tuh apa lagi. Ternyata dia misalnya adalah setelah digali-gali nih terus, makanya jadi mohon maaf nih, kadang-kadang pakai advertorial itu kan bahasanya kan nggak nyampe ke yang ini ya, yang menjadi penerima pesan ini siapa gitu ya, bukan. Makanya tadi metodenya kan harus efektif, harus sesuai dengan cara yang bisa diterima oleh tadi si penerima pesan, betul nggak? Ingat ya, tadi pemberi pesan sama penerima, ini dia harus sesuai, cocok dengan caranya. Caranya apanya? Ngobrol. Kalau saya pernah kita ngobrol, ngopi bareng, kemudian digali-gali lagi, ternyata setelah dari situ, urusan bisa beres loh. Kadang-kadang hal-hal yang kayak sepele lah katakan gitu, tapi ternyata itu bisa lebih efektif gitu ya dibanding katakan dengan advertorial ataupun dengan woro-woro kemana-mana, karena seeing is believing, melihat itu tadi itu. Jadi yakinlah semua permasalahan ada solusinya dan kita bisa melakukan itu gitu ya. Jangan bawa ini, ribet. Ya memang kalau yang namanya hidup pasti akan mendapat semua permasalahan pasti ada, dan tapi solusinya pun juga ada. Jadi katakan kadang-kadang itu tadi ingin diuangke, apa ya namanya ya, Mas Dino, ini kawan-kawan yang masyarakat yang gencar, yang vokal gitu ya. Karena mereka pengen diuangke, pengen dimanusiakan, pengen dihargai. Ya, simpel-simpel aja loh sebenarnya. Pengen dihargai, pengen diajak ngomong, pengen menjadi orang yang misalnya ya ditanyain pendapatnya dan sebagainya. Jadi biasanya muncul itu. Kalau misalnya perlunya duit itu mah gampang. Ya kalau misalnya kayak gitu tuh biasanya mereka melihat katakanlah kita harus sudah bisa mempersiapkan gitu juga ya, karena ada resiko ini maka kita juga sudah punya mitigasinya. Caranya misalnya adalah mereka diikutkan menjadi, mereka dilatih gitu ya, kamu gini aja, kamu menjadi juru bicara, kamu menjadi katakan fasilitator untuk masyarakat ini. Oke lah, ada upah sedikit tapi ya memang ini yang bisa kami berikan. Jadi kita juga bukan berarti terus kemudian kita kayak ditekan gitu, wah kamu harus ngasih duit gue segini. Enggak. Kita aturan main itu disebutkan. Misalnya tadi, nah udah nanti kamu di training ini, kamu nanti menjadi fasilitatornya. Ada upahnya ya cuman ada segini, terbatas karena memang kita nggak punya duit untuk segala macam. Jadi itu bisa disampaikan. Jadi aturan mainnya pun juga disampaikan di depan, di muka misalnya. Kalau ini kasus kalau orang yang kayak ya saya pengen dapat inilah uang sedikit misalnya gini-gini, tapi tetap disampaikan bahwa kalau kita berbagi juga ilmu, keterampilan, ini juga bisa dimanfaatkan, nanti kamu akan menjadi bisa melamar ini segala macam. Jadi kita tidak langsung kayak down atau ini pesimis segala macam, enggak. Yakinlah every problem itu pasti akan ada solusi, tinggal kitanya sendiri yang harus mau melakukan gitu ya Mas Dino ya.
Ya, thank you Mbak Wati. Sangat menjawab Ya. sekali ya pertanyaan tadi. Oke, karena waktunya juga udah lewat, sepertinya juga udah mulai banyak yang meninggalkan ini karena ada kepentingan lain. Terima Ya, kasih untuk semua yang sudah hadir, mentor-mentor dan juga mahasiswa yang masih bertahan. Ntar untuk yang tadi kelompok yang lolos, selamat. Tadi tools yang sudah di-share oleh Bu Wati bisa dipakai juga ya tadi untuk penentuan risiko ataupun ukuran keberhasilan di sebuah proyek yang dilakukan. Ya, kalau nggak ada lagi nanti materi akan kita share juga ke grup. Boleh Bu Wati ya yang tadi di PPT-nya siap. PDF Ya. di-share. Oke, kalau nggak ada lagi kita sudahi pertemuan hari ini. Selamat Baik. siang, selamat berakhir pekan. Terima kasih banyak Bu Wati ya. Ya, terima kasih ya. Tami, Mas Dino, teman-teman semua kawan-kawan sukses ya. Ya, terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum. Salam.